Apa hukum membeli ayam atau daging di pasar? Apakah ayam yang kita beli, daging yang kita beli ini, apakah menjadi daging yang halal? Padahal kita tidak tahu siapa yang menyembelihnya. Bagaimana cara menyembelihnya? Kita tentu tidak tahu. Hanya karena butuh, hanya mungkin karena kita punya hajat ya, sehingga kita membeli daging tersebut untuk kita masak, untuk kita konsumsi. Apakah ayam atau daging-daging yang lain yang ada di pasar ini menjadi halal dagingnya untuk kita makan ataukah tidak? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa hukum asal daging dan sembelihan itu adalah haram. Hukum asal daging atau sembelihan itu hukum asalnya adalah haram, kecuali kita yakin bahwa itu disembelih atau didapati dengan cara yang halal, maka itu statusnya menjadi hukum yang halal. Dan kaidah ini sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sa'di, beliau pernah mengatakan, al-luhumu al-aslu fiha at-tahrim hatta yatayaqqana al-hillu. Hukum asal daging adalah haram sampai kita yakin kehalalannya, sampai kita yakin bahwa daging ini adalah halal. Walihada idza istama'a hada atau istama'a fid dabiha sababani mubihun aw muharram ghalaba at-tahrim. Untuk itu, ketika ada binatang yang mati tidak jelas sebabnya, kita misalnya mendapati satu binatang yang halal sudah mati, tapi nggak jelas sebabnya, ini kenapa? Apakah sebab yang dimubahkan atau dibolehkan untuk kita makan ataukah yang diharamkan? Maka kembali kepada kaidah asalnya tadi, setiap daging, setiap sembelihan itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, jemaah rahmati Allah, kembali kepada hukum kita memahami standar daging yang halal itu, apakah harus ada keyakinan penuh dalam diri kita bahwa ini halal, ataukah cukup dengan dugaan kuat secara zahir bahwa ini insya Allah halal? Mari kita simak hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan nanti menjadi jawabannya. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, anna qauman qalu ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi amla. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang memberikan daging kepada kami, sementara kami tidak mengetahui orang ini membaca bismillah ataukah tidak pada saat menyembelihnya. Kemudian Nabi SAW menjawab sekelompok orang tadi, sammullaha alaihi wa kuluh, bacalah bismillah ya. Nabi SAW menjawabnya, bacalah bismillah dan silakan makan. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, Aisyah berkata, wa kanu hadisi ahdin bil kufri, mereka baru saja masuk Islam. Maknanya jamaah rahmati Allah, orang yang memberikan hadiah daging kepada sahabat yang bertanya tadi, orang yang memberikan hadiah ini otomatis dia yang menyembelihnya, dan dia ini baru masuk Islam ya Rasulullah. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan itu kan sangat mungkin orang yang baru masuk Islam ini ya, ketika dia menyembelih itu apakah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, ataukah mungkin dia ini karena mungkin masih baru masuk Islam, masih teringat dengan sesembahannya berhala-berhala dulu, dia sembelih pakai itu, wallahu alam, nggak tahu.
tapi dohirnya orang tadi sudah masuk Islam. Maka dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, Nabi ketika memerintahkan sammullaha alaihi wa kulu, bacakanlah bismillah dan makan daging tersebut, menunjukkan bolehnya kita makan daging yang kita tidak ketahui persis 100% apakah ini disembelih dengan cara halal, secara syar'i ataukah tidak. Kemudian jamaah dirahmati Allah, tentu perintah Nabi SAW untuk membaca bismillah, ini perintah membaca bismillah sebagaimana umumnya sebelum makan. Jadi Nabi ketika memerintahkan bacalah bismillah, itu bukan berarti terus bacaan bismillah ini menggantikan sembelihan yang belum diketahui pasti sembelihan ini membaca bismillah atau tidak. Karena hakikatnya daging kalau sudah dihidangkan daging, masa mau dikembalikan seperti awalnya, kan nggak mungkin. Maknanya Nabi memerintah membaca bismillah ini maknanya adalah memerintah membaca bismillah sebelum makan. Nah, untuk itu dari dalam hadis ini Nabi SAW membolehkan sahabat tadi yang bertanya ketika dia di daging itu, ya Nabi membolehkan silakan engkau makan. Karena memang dohirnya yang menyembelih adalah orang Muslim. Dan Nabi dalam hadis ini tidak menyebutkan ya orang Muslim tadi itu sudah membaca bismillah atau tidak. Dohirnya selama dia orang Muslim, maka kemudian Nabi membolehkan untuk memakan daging tersebut. Untuk itu jamaah dirahmati Allah, dari sini ya kembali kepada pertanyaan tadi, apakah daging ayam atau daging sapi atau kambing yang kita beli di pasar itu boleh kita makan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena pada dasarnya dohirnya, karena kalau kita tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, umat yang menyembelih ini adalah umat Islam. Maka secara dohir ini disembelih umat Islam. Secara dohirnya maka boleh kita membeli daging tersebut dan boleh kita memakannya. Ya. Kemudian apakah perlu setiap kita membeli daging itu kita tanya, Pak, jangan jualan daging ini sudah tadi waktu nyembelih sudah baca bismillah atau belum? Perlu kita tanya atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena tadinya hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika memerintahkan untuk membaca bismillah dan memakannya, itu Nabi juga enggak memerintahkan kepada sahabat tadi untuk bertanya kepada pembeli atau pemberi hadiah tadi. Kira-kira kalau tambah ditanya nih, yang ini ngersulau atau mboten? Ya, sepundi kan ngaten nggih. Untuk itu kalau secara dohir bahwa ini umumnya yang menyembelih adalah orang Muslim, maka hakikatnya tidak perlu kemudian kita tanya atau mungkin kita pastikan, Pak, ini saya Muslim Pak ya, supaya 100% saya yakin bahwa jenengan ini sembelih dengan menyebut nama Allah. Saya tanya dulu, Pak, jenengan jualan ini sudah waktu menyembelihnya itu menyebut nama Allah atau tidak? Nah, tentu kita nggak perlu bertanya seperti itu. Itu secara umum bahwa alam ya hakikatnya daging yang tidak kita ketahui ini penyembelihnya waktu nyembelih membaca bismillah atau tidak ya, selama yang menyembelih adalah umat Islam, kaum muslimin, tentu boleh kita makan daging tersebut dan boleh kita beli.